Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini ya, dalam rangka mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan kewajiban, sesuatu yang utama setelah amalan-amalan fardu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, laisa syai'un ba'dal faraidhi afdala min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu setelah amalan fardu yang lebih utama daripada mempelajari ilmu agama. Salat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Di antara keutamaan bulan Ramadan
Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan seorang mukmin berada di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama, berharap ampunan. Dan keadaan yang kedua, khawatir tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus khawatir tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena adanya hadis yang mengancam. Ya. Ketika Ramadan berlalu, namun kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya 'abdun," celaka seorang hamba. Dalam riwayat lain, "Ragima anfu rajulin," celaka, binasa seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kecelakaan. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk mendapatkan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, caranya dengan kita menyempurnakan ibadah puasa. Ya. Jadi puasa itu harus sempurna. Puasa itu bukan sebatas menahan diri dari makan dan minum. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Laisa siyam minal akli wasyarab." Ya, puasa itu bukan sebatas menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lahwi warrafath. Akan tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari perkataan yang kotor, juga perbuatan yang sia-sia. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Ya. Tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, ketika puasa, puasakan juga seluruh anggota badan kita. Ya. Mata kita puasakan, agar mata ini tidak melihat apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika puasa, puasakan juga telinga kita. Ketika puasa, puasakan juga lisan kita. Yang paling banyak ini lisan. Kebanyakan dosa manusia itu ada pada lisannya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lisannya. Oleh karena itu di bulan Ramadan atau ketika kita puasa, hendaknya kita bisa menjaga lisan, tidak berkata-kata yang kotor, bahkan teriak-teriak tidak boleh. Apalagi berkata yang dusta. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia malah melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi menerima puasa, meskipun dia menahan diri dari makan dan minum. Dan kebanyakan yang merusak puasa itu lisan, berkata-kata kotor, menggibah orang lain, mencaci maki orang lain, dan perkataan-perkataan yang lain. Lisan ini harus dijaga. Dan banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bahaya lisan. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisan kita. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Pilihannya hanya dua, berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ketika seseorang tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka dia diperintahkan untuk diam. Man somata naja, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Di dalam pepatah Arab pernah dikatakan, al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min zahabin. Berkata-kata itu seperti perak, sedangkan diam adalah emas. Kita diperintahkan untuk berkata-kata yang baik. Terlebih lagi di bulan Ramadan, ketika seseorang berkata buruk, maka hapus pahala puasanya. Saya sebutkan dua contoh yang menyebutkan bagaimana bahayanya lisan.
Contoh yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin mengerjakan salat malamnya, wa tasumun nahar, rajin mengerjakan puasa sunnahnya, wa tasaddaqu, dan senantiasa bersedekah. Namun wanita ini sering menyakiti hati tetangganya, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, ya, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada diri wanita tersebut. Hiya finnar, ya, dia tempatnya di neraka. Ya, padahal ibadahnya bagus. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga lisan, kata Rasulullah, la khairu fiha, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Ya, padahal ibadahnya bagus. Ya. Kenapa demikian? Orang yang ibadahnya bagus, namun ketika lisannya tidak dijaga, kata Nabi, tidak ada kebaikan pada dirinya. Bahkan kata Nabi, dia finnar, di neraka. Karena kita kembali ke hadis yang tadi yang saya sebutkan, ya. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini berkaitan dengan akidah, iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata baik atau diam. Jadi ketika seseorang tidak bisa berkata baik, maka otomatis akidahnya tidak baik. Maka dikatakan ketika seseorang itu tidak bisa menjaga lisannya, kata Nabi, la khaira fiha, karena akidahnya tidak baik. Ya. Dan ini merupakan di antara keutamaan akhlak yang mulia, ya, menjaga lisan. Ya, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yang disebutkan bagaimana bahaya lisan itu, ya, disebutkan dalam sebuah hadis mengenai perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW tentang istri beliau yang bernama Safiyah. Ya. Nabi itu istrinya kan, ya, lebih dari satu. Ya. Ada Aisyah, juga Safiyah. Ya. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, hasbuka min Safiyata kaza wa kaza, ta'ni qasirah. Wahai Rasulullah, cukuplah Aisyah itu, Safiyah itu begini dan begitu. Ya. Maksudnya Safiyah itu pendek, wahai Rasulullah. Ya. Aisyah mengatakan Safiyah itu pendek, satu kata aja. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan
Lau muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata yang apabila dicelupkan ke dalam air laut maka semuanya akan membusuk, kata beliau. Padahal satu kata pendek, ngatain pendek. Bagaimana kalau orang di zaman sekarang, kalau caci maki bukan hanya pendek, kebun binatang keluar semuanya. Padahal satu kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata yang apabila dicelupkan ke dalam air laut maka semuanya akan membusuk. Ini dua hadis yang menunjukkan bagaimana bahaya lisan. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Seseorang diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, agar seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan salat tarawih, sebagaimana yang telah disebutkan di sesi-sesi sebelumnya. Di antara keutamaan salat tarawih itu adalah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan salat tarawih kita. Kita sempurnakan salat tarawih kita di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat tarawih itu hanya di malam pertama biasanya. Penuh kalau malam pertama. Malam-malam berikutnya semakin maju biasa. Ada kemajuan terus. Ada kemajuan terus. Jadi salat tarawih harus kita sempurnakan. Terlebih lagi bagi laki-laki diperintahkan untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Mengerjakan salat berjamaah di masjid. Tadi telah disebutkan salat tarawih berjamaah di masjid sampai selesai itu pahalanya seperti apa? Salat semalam suntuk. Rugi kita kalau tidak mengerjakannya. Rugi kita kalau tidak mengerjakannya. Meskipun hukumnya sunnah, tapi harus dikerjakan. Jadi yang sunnah itu bukan berarti kita tinggalkan. Yang sunnah juga harus kita kerjakan. Karena kalau kita tinggalkan, apa manfaatnya disyariatkan? Yang sunnah juga harus kita kerjakan. Dan rugi kalau kita tinggalkan. Kita tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Tidak diampuni dosa kita. Kemudian juga tidak mendapatkan pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian yang ketiga, di antara cara untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, yaitu dengan kita memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan.
dan kedermawanan beliau bertambah di bulan Ramadan. Ya. Jadi kebaikan yang beliau kerjakan di bulan Ramadan itu melebihi angin yang berhembus. Ya. Jadi beliau lebih giat bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Padahal kita tahu bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala itu bukan hanya bulan Ramadan, tapi ada bulan 4 yang disebut dengan bulan haram. Ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW lebih giat bersedekah di bulan Ramadan? Ya. Ada rahasianya. Ya. Rahasianya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif. Ya. Beliau menyebutkan rahasia kenapa Rasulullah SAW lebih giat bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Kata beliau, di antara rahasianya Rasulullah SAW ingin menggabungkan dua ibadah sekaligus. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah. Ya. Rasulullah SAW ingin menggabungkan dua ibadah sekaligus. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang pertama puasa. Rasulullah SAW mengatakan, as-saumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai, tameng yang digunakan oleh seorang hamba untuk menjaga dirinya dari api neraka. Yang kedua sedekah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ya. Sedekah bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya. Jadi beliau menggabungkan dua hal ini. Yang pertama puasa pemadam, yang pertama puasa itu tameng, yang kedua sedekah pemadam. Jadi kalau kita hanya punya satu tameng, ini belum kuat untuk menjaga diri kita dari semburan api neraka. Atau kita hanya punya satu sedekah pemadam. Ya, ini pun belum kuat untuk menjaga diri kita dari semburan api neraka. Ya. Ketika seseorang punya dua-duanya, tamengnya dia punya, pemadamnya pun dia punya, ya, ini akan lebih kuat menjaga diri kita untuk dari semburan api neraka. Ya. Makanya beliau lebih semangat sedekah di bulan Ramadan, karena beliau ingin menggabungkan dua hal ini, tameng dan pemadam. Ya, sehingga bisa menjaga diri dari api neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, ya, keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, ya, di mana kita diperintahkan untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, bulan Ramadan itu bulan yang kita diajarkan untuk ikhlas. Ya. Bulan Ramadan bulan yang kita diajarkan untuk ikhlas. Ya.
Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan amalan di bulan Ramadan, beliau selalu menyebutkan dengan kata ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Rasulullah juga menyebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Juga beliau menyebutkan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Ya, ihtisab itu kan maknanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang kita diajarkan untuk senantiasa ikhlas. Ya. Di mana di bulan ini kita tidak mengharapkan pujian manusia. Ya. Kita tidak mengharapkan pujian manusia. Kemudian juga kita senantiasa menyembunyikan amal ibadah kita. Ya. Jadi kan amal yang sulit untuk diketahui oleh seseorang itu puasa. Ya. Puasa itu sulit untuk diketahui oleh seseorang. Ya. Orang benar atau tidak dia puasa tidak ada yang tahu. Ya. Disitulah keikhlasan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ya. Bulan Ramadan ini bulan dikabulkannya doa. Ya. Di mana di bulan Ramadan itu 24 jam waktu mustajab. Bahkan 30 hari ya, itu waktu yang mustajab. Dan disebutkan ada 3 waktu yang mustajab ya, di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu ketika kita sahur ya, di sepertiga malam yang terakhir, ini waktu yang mustajab, di mana di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, untuk mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika kita puasa, ini yang kedua. Ya. Dari azan subuh sampai maghrib itu waktu mustajab. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Ya. Yang pertama al-imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Ya. Yang kedua as-shaim hatta yuftira, orang yang puasa sampai buka. Ya. Doanya mustajab. Yang ketiga wa da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Ya. Kemudian waktu yang ketiga ketika buka puasa, tadi sudah disebutkan di sesi sebelumnya, ketika buka puasa itu waktu yang mustajab. Ya. Di mana di waktu tersebut kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu laha. Ya. Seorang muslim kalau dia berdoa di bulan Ramadan, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan karena waktu ya sudah mendekati waktu asar. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab.